Selamat datang kembali sobat pengangguran yang berbahagia. Burhan di sini kali ini mau ceritain sebuah film perang agak bodoh. Film ini berjudul Alpha House. Sebelum masuk ke cerita, minta tolong dong keringanan tangannya untuk tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian semua. Kalau udah, jadi kayak ginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada dua orang pemuda yang masih mahasiswa. Yang satu bernama Zack dan yang satunya lagi bernama Cameron. Mereka sangat bahagia karena mereka baru saja diterima di sebuah asrama, di mana asrama ini adalah tempat berpesta para mahasiswa setiap harinya. Asrama inilah yang disebut dengan Alpha House. Saat Zack dan Cameron masuk ke dalam, terlihat seisi asrama sedang berpesta pora, mabuk-mabukan, dan banyak mahasiswi yang tak berpakaian di sana. Tak lama, seorang presiden mahasiswa menyambut mereka di sana. Di kampus, para mahasiswi sedang rapat untuk memperebutkan suatu hal. Tiba-tiba datang seorang pria. Pria ini adalah dekat pembantu mereka, bernama Marshall. Di asrama, presiden mahasiswa sedang mengarahkan beberapa anggota baru, termasuk Zack dan Cameron. Tak lama kemudian, lampu di ruangan itu mati dan hidup kembali. Sudah terlihat di sana kehadiran para mahasiswi bersama Marshall. Marshall mengatakan asrama itu adalah tempat pesta yang buruk dan juga sarang kejahatan. Karena banyaknya mahasiswi yang belum mendapatkan tempat tinggal, Marshall memutuskan para mahasiswi untuk bergabung dengan para mahasiswa di asrama itu. Maka dengan begitu, tidak akan ada lagi pesta setiap harinya dan juga tidak ada lagi tindakan kejahatan di sana. Awalnya para mahasiswa menolak hal itu. Namun, karena keputusan ada di tangan Marshall, mau tidak mau, para mahasiswa harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Marshall. Dan para mahasiswi pun bergabung untuk tinggal di sana. Presiden mahasiswa memutuskan untuk keluar dari asrama itu dan diikuti dengan mahasiswa lainnya. Tinggallah Cameron, Zack, dan beberapa orang temannya, serta beberapa mahasiswi yang akan tinggal di sana. Marshall menunjuk Cameron sebagai presiden mahasiswa baru dan dibantu oleh Kelly sebagai pendamping perwakilan dari mahasiswi. Marshall mengharapkan ada kerjasama yang baik antara cewek dan cowok di asrama itu. Namun tak akan mungkin Cameron dan kawan-kawan bisa satu pikiran dengan para mahasiswi yang ada di sana. Seorang mahasiswi lainnya tiba-tiba masuk ke dalam asrama. Mahasiswi ini bernama Melanie. Melanie adalah mantan pacar Zack. Zack terkejut karena Melanie juga akan tinggal di sana bersama mereka. Di kamar, para mahasiswi sedang berdiskusi untuk membersihkan tempat itu. Karena tempat itu sudah sangat kotor sekali, di mana-mana berserakan sampah makanan dan minuman. Sedangkan di bawah, para mahasiswa sedang berdiskusi untuk bisa mencicipi garis-garis itu satu persatu. Para mahasiswi pun memulai aktivitas mereka untuk membersihkan asrama yang kotor itu. Sedangkan para mahasiswa terlihat kesal karena merasa tempat mereka yang selama ini dipakai untuk berpesta telah diambil alih. Namun saat para mahasiswi sedang beraktivitas, malah menjadi tontonan segar untuk para mahasiswa lainnya. Keesokan harinya, Cameron lewat di depan kamar Kelly. Tak sengaja Cameron melihat Kelly baru saja selesai mandi dan hanya mengenakan handuk. Saat Kelly membuka handuknya, Cameron pun memandangi tubuh indah Kelly di sana. Namun ketahuan oleh Kelly, dan Kelly marah besar kepada Cameron. Sedangkan Cameron menanggapi hal itu dengan santai karena Cameron sebenarnya sangat menyukai Kelly. Malam hari, para mahasiswa memutuskan untuk membuat hal-hal yang tidak nyaman agar mahasiswi itu keluar dengan sendirinya. Pagi hari pun tiba. Para mahasiswa membangunkan mahasiswi dengan cara yang sangat menyebalkan. Gadis-gadis itu dikumpulkan di satu ruangan. Cameron sebagai presiden berkata ingin melantik mereka sebagai Alpha baru. Alpha adalah sebutan untuk para mahasiswa yang baru saja bergabung di asrama itu. Namun yang ada, para mahasiswa itu menentang Cameron dan mereka pun bubar. Esok harinya lagi, para mahasiswa dengan ide barunya, yaitu membawa TV serta DVD OCAP ke kamar gadis-gadis untuk ditonton bersama. Namun saat nonton bareng, Kelly mengatakan bahwa ini hanyalah trik mereka untuk mengusir para mahasiswi. Esok harinya lagi, dengan percobaan yang baru, Marty dan juga Ned merekam kegiatan apa yang dilakukan oleh Abby di kamarnya. Saat itu Abby sedang berolahraga tanpa pakaian.
Merty dan Ned pun berhasil mengabadikan momen itu. Kemudian Merty dan Ned bergeser ke kamar sebelahnya dan terlihat di sana ada beberapa orang gadis tanpa menggunakan busana juga. Sekali lagi mereka berhasil mengabadikan momen itu. Di kamar, Zack sedang belajar. Sepertinya Zack ini adalah anak yang baik-baik. Kemudian Melanie datang dan mengajaknya sedikit mengobrol. Saat para mahasiswi sedang mandi, mahasiswa lainnya mengambil handuk mereka untuk membuat mereka malu. Karena perlakuan menyebalkan dari para mahasiswa, malam harinya Kelly dan kawan-kawan memutuskan untuk membalas. Keesokan harinya di kampus, Kelly berpura-pura minta maaf dengan Cameron dan mengundang Cameron dan kawan-kawannya untuk makan malam bersama Kelly dan kawan-kawannya juga. Malam hari pun tiba, Cameron dan kawan-kawan tiba di tempat dan masuk ke dalam ruang makan. Mereka terkejut karena hidangannya itu adalah makan di atas tubuh para wanita. Saat semua pria sudah masuk ke dalam ruangan itu, Kelly pun menelpon Marshall. Tujuannya agar mereka terjebak dan dikeluarkan oleh Marshall. Saat Marshall tiba, ia terkejut melihat apa yang terjadi. Alhasil, 2 orang mahasiswa yang tak menggunakan pakaian dan seorang mahasiswa yang kedapatan sedang memegang tubuh gadis itu dikeluarkan dari asrama. Kemudian di kamar, Kelly kembali menyusun strategi mereka untuk melawan para mahasiswa. Keesokan harinya di kampus, mahasiswa dan mahasiswi sedang belajar. Saat Abby menyampaikan presentasinya, ternyata ia sudah dijebak oleh Cameron dan kawan-kawan. Merty sudah mengubah isi DVD milik Abby yang akan dipresentasikannya di kampus hari itu. Dan satu ruangan pun tertawa melihat video Abby sedang berolahraga tanpa busana. Abby pun marah besar kepada Cameron dan kawan-kawan. Di taman, Zack sedang ngobrol dengan Melanie. Melanie menantang Zack untuk minum, karena Zack tak pernah tahan diajak minum. Mendengar hal itu, malam harinya Zack mengadakan permainan bersama para wanita, di mana permainan itu melempar koin dan minum. Jika kalah, mereka harus membuka bajunya satu persatu. Seiring jalannya permainan, para mahasiswa dan mahasiswi sudah banyak yang melepaskan pakaiannya. Karena mereka mabuk, akhirnya satu persatu dari mereka pun meninggalkan permainan itu. Sedangkan Zack bersama Melanie pergi ke kamarnya untuk melakukan kegiatan perlobangan. Namun saat akan memulai kegiatan perlobangan, ternyata Zack tertidur dan membuat Melanie kesal. Pagi harinya, beberapa mahasiswa dan mahasiswi kedapatan tidur bareng tanpa menggunakan pakaian. Kelly melaporkan hal itu kepada Marshall dan membuat para pelaku itu dikeluarkan dari asrama. Cameron marah kepada Kelly karena beberapa anggotanya satu persatu mulai dikeluarkan. Dan itulah yang menjadi tujuan Kelly. Semakin berkurangnya pria, maka asrama itu akan dikuasai para mahasiswi. Dan mahasiswa lainnya dapat dikeluarkan dari asrama itu dengan mudah. Keesokan paginya, Cameron dan kawan-kawan meminta bantuan oleh Natalie, sepupu Cameron yang akan berpura-pura berkuliah di universitas itu. Di kantor, Marcel yang sedang asik chat dengan teman kencannya tiba-tiba didatangi oleh Bungalon. Bungalon adalah dekan utama di fakultas itu. Bungalon marah kepada Marshall karena sesuka hatinya membuat peraturan baru di asrama pria. Karena sebenarnya, sejak dulu, asrama pria memang sudah jadi tempat berpesta para mahasiswa. Namun Marshall mengatakan, keputusannya untuk membuat peraturan baru di asrama adalah untuk membuat kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Mendengar hal itu, Bungalon hanya diam saja dan sepertinya menyetujui apa yang dilakukan oleh Marshall. Malam harinya di asrama, Kelly mengenalkan Natalie ke teman-teman lainnya. Karena saat itu Natalie tidak punya tempat tinggal dan akan tinggal di asrama bersama para wanita lainnya. Padahal tujuan Natalie sebenarnya adalah untuk membantu Cameron. Hari demi hari Natalie pun beraksi. Natalie dan Cameron berhasil membuat para mahasiswi satu persatu keluar dari tempat itu. Namun, para mahasiswa juga satu persatu pun keluar dari tempat itu. Natalie dan Cameron pun tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk melawan Kelly. Tidak sengaja Kelly mendengar percakapan antara Cameron dan Natalie. Kelly menyuruh mahasiswi lain untuk menyelidiki siapakah Natalie sebenarnya. Di asrama, para mahasiswi kembali menjebak para mahasiswa yang akhirnya berhasil mengeluarkan satu mahasiswa lagi. Cameron pun sudah bingung apa yang harus dilakukan untuk melawan kekuatan Kelly dan teman-temannya. Zack yang sedang memperbaiki TV di kamar mandi tiba-tiba didatangi oleh Melanie. Melanie sangat menyukai Zack
Akhirnya kegiatan perlobangan pun terjadi antara Melanie dan Zack. Malam hari, Cameron dan Zack menyelinap masuk ke dalam kantor Marshall untuk mencari berkas terkait ketentuan yang dibuat Marshall di asrama itu. Saat mereka mencari dokumen, tiba-tiba seorang wanita yang mana wanita ini adalah stafnya Marshall masuk ke dalam ruangan Marshall dan akan bertempur di atas meja Marshall. Zack dan Cameron pun buru-buru bersembunyi di bawah meja. Saat pertempuran sedang terjadi, staf Marshall bercerita kepada pacarnya bahwa tujuan Marshall sebenarnya adalah untuk mendapatkan pekerjaan di sebuah universitas bergengsi yang isinya adalah para wanita seksi. Maka Marshall harus menaikkan kesejahteraan mahasiswi di kampus itu agar ia berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Tak sengaja, Cameron dan Zack mendengar pembicaraan itu. Akhirnya, Zack dan Cameron pun mengetahui apa tujuan Marshall sebenarnya. Kelly mendapat info dari temannya yang mengatakan bahwa Natalie adalah sepupu Cameron, dan Natalie bekerja sama dengan Cameron untuk mengusir para mahasiswi dari asrama itu. Malamnya, Kelly mengirimkan surat kepada Natalie yang mengajaknya untuk berhubungan. Natalie mengira itu adalah kesempatan emasnya untuk mengalahkan Kelly. Ia tak menyadari bahwa surat itu adalah jebakan. Saat masuk ke kamar Kelly, ternyata di sana ada 2 orang mahasiswa yang sudah dijebak juga oleh Kelly. Tiba-tiba, Kelly, Marshall, dan Bungalon sudah tiba di depan pintu kamar, yang akhirnya membuat jumlah pria semakin berkurang. Karena jumlah mahasiswi yang tinggal di asrama itu lebih banyak, mau tidak mau, Cameron dan Zack pun harus keluar juga dari asrama itu. Hal itu pun membuat Marshall bahagia. Esok harinya, Kelly meminta Marshall untuk meresmikan asrama itu sebagai asrama wanita saja. Namun Marshall tidak mau, dan Marshall mengatakan bahwa ia mencampur antara pria dan wanita hanya untuk tujuan penelitian dia saja. Dan dalam 24 jam, asrama itu akan dikosongkan. Artinya, mahasiswi pun akan diusir dari asrama itu. Kelly pun langsung muak dengan Marshall. Esok harinya, Kelly meminta bantuan Zack dan Cameron untuk mendapatkan asrama itu kembali, karena asrama itu akan ditutup hari ini. Namun sebelum bekerja sama, Cameron dan Zack meminta Kelly untuk tampil tanpa pakaian di depan publik sambil memegang poster yang bertuliskan Cameron dan Zack punya batang yang enak. Kelly dan Melanie pun melakukan hal itu. Setelah itu, mereka berempat menemui Bungalon dan meminta Bungalon untuk membuka asrama kembali. Namun Bungalon mengatakan keputusan itu ada di tangan Marshall. Jika mau, mahasiswa dan mahasiswi harus bergabung untuk membongkar keburukan Marshall agar ia dikeluarkan dari universitas. Malam hari, mahasiswa dan mahasiswi pun beraksi. Mereka meletakkan kamera tersembunyi di kantor Marshall untuk melihat apa yang dilakukan Marshall di kantornya. Besoknya, mereka pun mengetahui bahwa Marshall senang melakukan chat dewasa dengan teman kencannya, padahal ia belum pernah bertemu dengan teman kencannya itu. Mahasiswa dan mahasiswi pun menjebak Marshall dengan mengirimkan sebuah email jebakan yang berpura-pura menjadi teman kencan Marshall dan menyuruhnya pergi ke suatu tempat untuk bertemu. Marshall pun pergi ke tempat itu. Di sana ia bertemu dengan Natalie. Natalie menggunakan kostum tupai permintaan Marshall sesuai dengan isi chat di laptopnya. Marshall yang belum kenal dengan Natalie menyangka itu teman kencannya yang sering ia chat setiap hari. Mereka pun melakukan adegan perlobangan di sana. Namun adegan perlobangan itu terbalik, malah Marshall yang dilobangi oleh Natalie menggunakan mainan. Marshall tak menyadari bahwa di ruangan itu sudah dilengkapi dengan kamera pengintai. Esok harinya, saat Marshall presentasi di depan petinggi-petinggi universitas, mahasiswa mengerjainya dengan menampilkan video rekaman ia berlobang semalam yang akhirnya membuat para petinggi itu marah dan memecat Marshall. Akhirnya asrama pun kembali dibuka. Di sana terlihat mahasiswa dan mahasiswi sudah berdamai dan akan hidup berdampingan. Dengan hati yang bahagia, mereka pun memulai pesta kembali. Bungalon pun datang mengucapkan selamat dan terima kasih atas kerjasama mereka yang akhirnya dapat membuka asrama itu kembali. Cameron yang menyukai Kelly datang ke kamar Kelly dengan membawa sebuah bunga. Cameron meminta izin masuk ke dalam kamar. Cameron minta maaf atas semua perbuatannya selama ini. Sedangkan Kelly di belakang sedang membuka pakaiannya dan siap untuk melayani Cameron. Cameron tak menyangka akhirnya ia bisa berhasil mendapatkan Kelly. Pertempuran pun dimulai antara Cameron dan Kelly. Di luar kampus,
Marshall terlihat seperti orang gila karena karirnya yang telah hancur. Dan film pun tamat. Jadi ya kayak gitulah ceritanya. Kalau kalian punya film-film menarik lainnya untuk diceritain, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian. Salam hangat dari Burhan dan sampai jumpa.